Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Sobat Herjan. Kembali lagi kita di podcast Pokemon, podcast kesehatan mental, emosional, dan perilaku. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin banyak hal tentang topik yang lagi hangat nih, dokter. Lagi hangat khususnya di kalangan remaja, anak-anak Gen Z, bahkan sebenarnya pekerja-pekerja juga lagi hot banget nih ngebahas tentang ini, dokter. Yaitu tentang insomnia, gangguan tidur, dan pola tidur yang sehat. Bersama saya di sini, Zizi akan memandu jalannya podcast kita pada pagi hari ini. Nah, sebenarnya sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman tahu nggak ternyata kita sebagai manusia itu menghabiskan 30-40% masa hidup kita itu buat tidur. Jadi sebenarnya tidur itu sama pentingnya seperti makan atau bernapas pada manusia. Cuman kadangan kita suka lupa pentingnya tidur itu seperti apa. Nah, makanya hari ini kebetulan kita udah kedatangan narasumber yang pakarnya banget nih teman-teman semuanya dengan Dr. Syafyunia. Dokter di sini, selamat datang dokter. Selamat ya, selamat siang, selamat pagi ya. Selamat pagi, oke. Selamat pagi dokter. Ya. Nah, jadi sebenarnya kan banyak orang yang udah tidur 8 jam masih capek kadang dokter. Iya. Udah capek tapi nggak bisa tidur. Betul. Banyak banget Iya, itu iya. dokter sekarang Iya. masalahnya. Nah, sebenarnya kita sebelum melangkah yang lebih jauh tentang itu deh dokter, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya kalau tidur itu apa sih yang terjadi di otak kita kalau dari segi medisnya gitu ya dokter Oke. ya? Apa sih sebenarnya yang Oke, ya. terjadi pas kita tidur gitu? Ya, jadi gini, definisinya dulu tidur ya. Nah, tidur itu adalah suatu kondisi yang alami ya, alamiah ya. Kondisi yang alamiah yang dimana seseorang itu terjadi ada penurunan kesadaran. Jadi seseorang itu jadi susah untuk dirangsang ya dari lingkungan luar, ataupun juga dia kalau tapi bisa dibangunkan dengan cara juga dirangsang yang cukup. Jadi ya. Jadi tidur itu sebenarnya. Jadi penurunan kesadaran atau kehilangan kesadaran terhadap respon dari luar ya, dari dirinya ya, ataupun bisa dibangunkan ya dengan rangsang yang cukup. Rangsang yang cukup ya. Dan tidur ini sangat penting. Ya, kenapa penting? Karena tidur ini ya itu ada untuk fungsinya pemulihan. Ya, pemulihan fisik dan mental. Fisik dan mental ya dokter ya. Sebenarnya sebenarnya perkenalan lagi nih dokter, aku itu backgroundnya okupasi terapi. Oh ya udah. Di okupasi terapi itu juga ada rest and sleep ya dokter Ya, yang betul. pentingnya Betul, selain betul. occupational area Ya, pekerjaan betul. kita ya dokter ya. Jadi sebenarnya ini topiknya memang sangat menarik sih dokter buat Jadi dibahas. untuk tidur sendiri sebenarnya masalahnya ini luas banget ya. Bukan hanya lansia, memang paling banyak lansia keluhan ini. Tetapi sejak saya waktu COVID kemarin itu banyak sekali. Bahkan anak-anak juga ada yang mengalami seperti ini ya, anak remaja ya, semakin banyak, semakin kesini. Ya. Itu kalau orang yang udah 8 jam tidur tapi masih lemes itu gimana sih dokter itu sebenarnya? Oke, jadi gini. Jadi kita kembali ke tidur ya. Tidur sebenarnya ada 2 tahapan. Ada 2 tahap ya, tahap tidur. Yaitu yang pertama adalah yang tahap non-rapid eye movement. Nah, ini adalah tahap tidur awal sampai ke nyenyak. Ya, sampai ke nyenyak tidurnya ya. Nah, ini ada fase-fasenya lagi, ada 1, 2, 3, 4 fasenya. Nah, kemudian ada tahap kedua adalah rapid eye movement. Ini tahapan ketika kita akan bangun. Ya, di mana gelombang tidurnya hampir sama dengan gelombang ketika kita bangun. Nah, di mana kalau kita dalam satu jadi siklus ya, namanya siklus ya. Jadi dalam yang normal itu dalam semalam itu bisa sampai 4-5 siklus tidur. Dalam satu malam ya? Dalam satu malam. Nah, yang terpenting juga itu kenapa kok orang 8 jam tapi kok masih lemes ya, nggak segar ketika tidur ya. Jadi kita melihat tidur itu bukan hanya kuantitas ya, maaf, bukan hanya kuantitas. Jadi bukan durasinya, tetapi kualitas. Nah, kualitasnya itu mereka masuk kepada tahap-tahapan tidur tadi ya. Yang non-REM-nya terutama yang fase 3-4. Ini yang deep sleep ini. Fase 3-4 disebut deep sleep. Ini yang penting banget karena ini yang memproses ketika tidur itu
untuk meningkatkan sistem imun ya. Di sini dia ya, sistem imun ya. Nah, untuk yang REM itu juga penting karena apa? Untuk menyimpan untuk mengatur emosi ya, untuk menyimpan memori. Nah, seperti itu. Oh, makanya ternyata kalau kan aku kan Eh, backgroundnya eh, suka pegang pasien anak, Iya, dokter. Kadang anak tuh memang banyak banget tuh dokter susah tidur. Ngaruhnya ke betul. regulasi diri itu ternyata emang bener ya dokter Betul, ya? betul. Karena kan mungkin juga tahap-tahapan itu tidak dia lalui, Oh ya. gitu. Jadi walaupun dia misalkan orang dengan tidur 6 jam, Mm-mm. tetapi kualitasnya oke, ya pasti bangunnya dia segar. Oh, jadi Jadi kalau ada langkahnya yang ke skip ya sama aja iya, bohong gitu iya. ya Jadi dokter ya? harus melalui tahapan-tahapan itu. Oh gitu. Berarti itu udah lebih masuk ke topik kita selanjutnya nih dokter. Udah Oke, masuk ke yang ke insomnia, oke, insomnia. kesulitan tidurnya itu Iya. tadi. Sebenarnya kalau tanda-tanda orang bisa disebut insomnia itu bukan cuma susah tidur biasa atau gimana sih dokter sebenarnya? Oke, jadi gini, insomnia itu adalah suatu kondisi di mana seseorang sulit masuk tidur, Sulit. ya, sulit mempertahankan tidur dan sering terbangun ketika tidur dan sulit lagi untuk tidur kembali. Padahal ada kesempatan waktu untuk tidur, Oh gitu. ya, itu insomnia. Jadi dia sulit untuk Masuk tidurnya, tidur, mulai tidurnya, susah. mempertahankan tidurnya jadi sering terbangun ya, ya kan? Dan ketika terbangun untuk masuk kembali tidur itu susah. Oh, untuk tidur laginya Tidur pun lagi dia susah gitu ya iya. dokter ya? Oh, kalau itu sebenarnya kenapa sih dok? Penyebabnya apa? Penyebabnya ini kalau kita melihat dari waktu ya, ada yang akut, ada yang kronis ya. Nah, insomnia yang akut itu biasanya berhubungan dengan ketika kita mengadakan suatu perjalanan, yaitu suatu kondisi. Jadi suatu kondisi, nah itu bisa menyangkut insomnia akut. Dan ini biasanya kurang dari 3 bulan. Ya. Kurang dari 3 bulan. Nah, ada yang insomnia kronis. Nah, insomnia kronis ini lebih dari 3 bulan, ya. Dan ya berdasarkan durasinya juga biasanya kondisi ini disertai ada kondisi medis lain. Oh, ada pembawanya gitu. Iya, jadi ada penyakit lain misalnya, kondisi medis lain ya. Apa misalnya? Oh, dia misalnya dari kondisi medis umumnya ada penyakit asma ya, yang harus karena sesak ya, atau mungkin juga penyakit kencing manis ya yang kronis. Jadi sehingga terbangun-bangun kalau tidur ya kan? Ya itu kan mengganggu. Atau tadi yang kamu tadi sebut bilang yang restless syndrome itu, yang kakinya sering ya kan? Iya kan? Bergerak-gerak terus sehingga mengganggu dia kondisi tidurnya dia. Kondisi tidur itu. Dan juga kondisi psikis ya, secara psikologis orang dengan stres ya, orang dengan cemas ya, orang dengan depresi, atau juga bahkan orang dengan demensia dan gangguan jiwa berat yang kita sebut skizofrenia. Ini juga mengalami insomnia. Itu juga ngalamin insomnia berarti ya dokter ya? Dan untuk penyebabnya ada lagi nih penyebabnya. Jadi kita sebut ada insomnia primer, ada juga insomnia sekunder. Nah, kalau insomnia primer ini memang idiopatik. Jadi penyebabnya itu tidak diketahui. Dan ini juga prevalensinya juga sedikit ya dibandingkan insomnia sekunder. Nah, kalau insomnia sekunder ini penyebabnya ini ada masalah yang utama. Misalnya dia di kondisi medis umum tadi. Ya. Kencing manis. Nah, kencing manis, gagal jantung, asma, GERD ya kan. Nah, itu ada kondisi ininya. Tapi kalau ada yang kondisi psikologisnya ya, misalnya tadi karena dia depresi ya, karena dia cemas ya, karena dia pasca trauma stress syndrome ya, PTSD. Ya, itu juga bisa mengalami itu. Ya, mengalami insomnia sekunder ya dia. Itu sekunder. Jadi ada penyebabnya. Nah, jika penyebabnya kita atasi, otomatis insomnia juga teratasi. Karena dia bagian dari gejala dari gangguan itu. Oke dokter, aku mau nanya lagi Boleh, nih silakan. dokter. Kadang kan ada orang yang bilang udah ngantuk tapi rebahan malah jadinya melek lagi. Itu kalau dari sisi medisnya gimana sih? Oke, iya. Ini bagus. Jadi gini. Sering sih sebenarnya. Benar. Jadi banyak ya yang kayak gini sebenarnya. Jadi sebenarnya fenomena ini adalah dia masuk kepada mode yang hyperarousal.
Jadi memang tubuhnya rileks, tetapi otaknya ini jalan terus, ya berpikir, ya kan, berpikir. Jadi kadang-kadang ya tadi siang dia aktif, tidak berpikir, malah malam ya dia pikirin, ya. Jadi ini masih aktif. Jadi ya sehingga dia memang jadi susah dia rebahan, tetapi aktif, masih aktif otaknya. Masuknya ke arausalnya. Iya, jadi dia masuk ke mode yang hiperarousal. Harusnya kan masuk ke mode tidur. Iya, ya, dia tidak, karena ini masih sangat aktif. Tidur itu udah yang agak shutdown, udah yang jadi dia masih berpikir, masih ya. Jadi kadang-kadang kan jadi overthinking ya. Kan dia jadi overthinking, jadi mikir macam-macam, ya kan? Ya, itu juga mengganggu, ya, mengganggu tidur. Ya. Kemudian juga di samping tadi yang ke mode itu juga apa ya? Dia kadang-kadang apa ya? Dia tuh bisa apa namanya yang disebut ada juga seseorang tuh tergantung dari ritme biologisnya. Kalau tidur tergantung dari ritme biologisnya juga. Ritme apanya itu dokter? Jadi gini, jadi itu kan suatu yang alami ya. Ada seseorang yang tipenya itu yang tipe burung hantu. Oh, jadi dia malam baru kerja aktif. Jadi gini, dia tuh memang model yang misalnya dia kalau pagi itu memang dia tidak bisa segar. Walaupun tidurnya cukup, ya walaupun tidurnya cukup, dia tidak bisa segar, ya. Ada juga orang yang tipenya yang memang ketika bangun pagi itu segar. Bangun tidur segar, bangun pagi dia segar, ada seperti itu. Jadi memang kalau misalnya dia tidak mengikuti ritme biologisnya, maka kualitas tidurnya juga kurang, tidak baik ya, terganggu. Gitu berarti dipengaruhi pekerjaan juga bisa dong, dokter. Betul. Kayak kalau satpam kan kerjanya shift-shiftan. Iya, bukan sama kita aja yang tenaga medis ya enggak? Iya, benar. Yang mesti jaga malam ya, mungkin dokter-dokter ya kalau koas ya, yang di rumah sakit ya kan, kita harus jaga malam, terpaksa tidur kita. Dan ini sebenarnya apa namanya ya, bukan menyalahi. Jadi yang alami itu kan sebenarnya ritme biologis tuh siang tuh kita memang aktivitas. Ya, malam itu kita memang istirahat. Emang itu adalah ritme, itu ada alamiah. Kayak gitu ya, memang dokter, begitu. Ya? Jadi kan aku pernah dengar juga nih dokter sebelumnya. Aku pernah dengar kalau ya cewek-cewek kan suka skincarean ya. Katanya kalau malam itu skincare itu jam 10 pakai skincare, abis itu langsung tidur biar penyerapan recovery-nya makin optimal. Karena regenerasi kulitnya terjadinya itu kan gitu. Karena fungsi tidur itu kan memperbaiki tubuh ya. Iya, memperbaiki. Jadi kalau fungsi tidur tadi kita belum ngomongin ya nama fungsi tidur ya. Itu penting banget loh fungsi tidur itu. Ya. Karena yang pertama, si fungsi tidur itu apa? Dia otak itu apa ya? Memproses ya dan dia membersihkan. Ya. Jadi dia membersihkan racun-racun. Ya, jadi ada sistem limfatik ketika tidur itu aktif di otak. Jadi dia menyapu racun-racun ya. Ya contohnya misalkan kayak plak yang berhubungan dengan Alzheimer itu kan beta amyloid ya. Itu kan numpuk tuh plak itu. Ketika tidur tuh dibantu untuk dibersihkan. Ya. Dan untuk misalnya pemrosesan juga ya ketika kita tidur. Jadi kita tadi untuk tidur itu pemrosesan dari segi tadi kualitas dan informasi juga. Informasi yang tadi siang yang kita dapatkan itu tersimpan ya, bisa tersimpan di memori kita ya. Dengan kita tidur itu jadi membantu memori itu jadi untuk memori jangka panjang dan pembelajaran ya penting makanya tidur. Dan kemudian juga apa, tidur itu juga berfungsi apa ya, berfungsi untuk memperbaiki diri tadi ya. Jadi sel-sel jaringan-jaringan yang tua diganti dengan jaringan yang baru. Benar ya. Kemudian juga hormon yang penting juga di tidur itu adalah hormon kortisol ya. Kortisol. Nah, kalau hormon kortisol ini sebenarnya diproduksi yang normal pada malam hari itu turun. Tapi kalau misalnya ada sesuatu dia bisa meningkat. Nah, ini yang hormon stres nih sebenarnya. Itu ngaruhnya ke stres berarti. Nah, iya, jadi kalau kita stres ya, hormon kortisolnya jadi meningkat gitu loh. Ya. Nah, kemudian tidur itu juga dia memiliki hormon pertumbuhan. Penting sekali. Untuk anak-anak cukup harus tidur cukup ya. Walaupun kan dengan adanya juga hormon melatonin itu kan jadi meningkat.
ya produksinya ketika malam hari ya dalam keadaan gelap seperti itu. Oh, jadi cahaya memang ngaruh. Pengaruh cahaya. Makanya tidur itu yang diutamakan yang malam, yang Malam. 8 jam itu ya, Betul, dokter ya. malam. Kalau tidur siangnya mau 10 jam juga enggak, bukan wayahnya gitu iya, sebenarnya ya, betul. dokter ya. Karena Wayahnya iya memang tadi bobo itu malam. karena tadi ritme biologis alamiah itu adalah yang tadi siang hari untuk aktivitas, malam hari untuk istirahat. Oke, teman-teman, kita udah banyak banget nih dapat insight baru dari Dokter Syafyuni. Kita melangkah lebih jauh lagi ya, dokter ya. Boleh. Sebenarnya apa benar nih, Dok? Bukan sebenarnya sih, apa benar kalau orang yang kurang tidur itu jadinya bisa gampang marah, gampang cemas, bahkan depresi? Soalnya sering banget itu didengar yang kayak gitu, dokter. Tadi saya juga belum menyebutkan bahwa tidur itu kan memperbaiki untuk mood ya. Moodnya diperbaiki ya. Jadi kalau orang yang memang tidurnya sulit, tentu moodnya juga ketika bangun juga jadi lebih sensitif. Ya, lebih sensitif dia. Jadi kalau ada apa-apa dia ya jadi cepat tersinggung, cepat marah gitu kan. Nah, kemudian juga apa? Karena kan itu otak untuk diistirahatkan ya. Jadi dia juga menjadi apa? Jadi cepat konsentrasinya juga jadi terganggu. Konsentrasi terganggu ya kalau kita kurang tidur ya, emosinya udah gitu konsentrasi juga ya enggak ya, jadi atensinya memendek gitu iya betul ya? Jadi perhatiannya juga susah ya, sulit gitu. Gitu. Kalau misalkan kita balik nih, dokter, sekarang kalau orang yang susah tidur jadinya depresi. Kalau kebalikannya orang yang depresi, apakah dia pasti susah? Nah ini dia, jadi gini, gangguan mental itu ya kita sangat banget berhubungan dengan tidur ya. Itu erat banget. Hubungannya jadi apa ya? Dua arah ya, hubungannya dua arah ya. Orang dengan kesulitan tidur itu tadi mengalami apa? Moodnya terganggu, konsentrasinya terganggu ya kan? Jadi cepat lupa gitu. Nah, orang dengan gangguan mental, depresi, cemas, salah satunya adalah gejalanya adalah insomnia. Gejala yang paling kelihatannya ya, dokter? Ya biasa gejala awal dia insomnia atau juga misalnya orang dengan gangguan jiwa berat ya, ini kan kita suka lihat ya, wah ini nggak tidur kadang-kadang ya kan, pasien-pasien kita kan datang ke sini pertama-tama apa, dia ngakunya sulit tidur kadang-kadang ya, dia baru tahu. Jadi kadang-kadang pasien-pasien datang ke rumah sakit itu keluhan utamanya apa? Sulit tidur. Nanti setelah kita wawancara baru situ kelihatan, oh ternyata ada gangguan cemas ya, ada gangguan depresi, oh bahkan ada gangguan yang lebih berat lagi, gangguan skizofrenia, gangguan mental yang berat. Nah seperti itu. Jadi pengaruhnya memang ke tidur, dan memang pada dasarnya pola tidur utama yang kita benerin ke regulasi, ke yang lain, produktivitas juga jadinya ngaruh ternyata ya, dokter ya. Kalau kita mau mulai memperbaiki pola tidur yang sebelumnya berantakan ini, dokter, apa sih hal pertama yang harus dilakuin, dokter? Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menyetel ulang, ya. Menyetel ulang dan bertahap. Kita lakukan bertahap, ya. Jadi gini, tubuh kita itu dan otak itu senang dengan suatu keteraturan, ya. Kalau dia begitu, kita menyetelnya salah, ya. Dia juga jadi berantakan. Jadi gini, jadi yang pertama kali yang mesti kita setel ulang adalah bangun pagi. Bangun pagi. Loh, kenapa bangun pagi? Kenapa kok bukan kita tidur harus lebih cepat? Ya, tidak. Ternyata ya, bangun pagi itu kita menyetel ulang sistem tubuh sebenarnya. Waktu sistem tubuh ya kita atur, ya. Dengan sendirinya kalau itu yang teratur ya, jadi malamnya itu kita jadi tahu jadi si tubuh ini, oh jadi kita harus bangun jam 5 dan itu kalau kita misalnya menyetel kita harus tidurnya harus cepat ya, kita jadi misalkan yang tadi biasa tidur jam 11 kan mau ingin cepat jadi tidur jam 9, tapi ternyata sampai di tempat tidur kita malah bolak-balik. Ya kan? Nah bisa tidur kita mikir sana, mikir sini, ya itu kan mengganggu jadinya. Nah, itu kan jadi apa? Jadi cemas jadi nantinya, ya kan? Jadi kalau bolak-balik jadi ya. Jadi kita jadi malah cemas. Jadi yang pertama kali adalah menyetel ulang.
kemudian kita juga harus menciptakan lingkungan yang nyaman ya untuk tidur, ya. Nanti ada hubungannya dengan sleep hygiene itu. Oh, itu sleep hygiene. Iya, itu Ya, maksudnya ke dokter, situ. Jadi bagaimana kita mempersiapkan untuk tidur itu suatu kebersihan. Oh. Ya ibaratnya kayak kita kalau misalnya menggosok gigi. Setiap bangun tidur kan, setiap mau tidur kita harus sikat gigi kan, biar gigi kita nggak bolong kan. Sama, ini juga seperti itu. Jadi sleep hygiene-nya ini kita harus dijaga gitu loh. Kita bentuk. Jadi suatu kebersihan tidur. Jadi lingkungan tidurnya kita harus nyaman, ya. Baik itu cahaya, baik itu bisingnya, ya. Itu kita atur, dan kebersihan ruangan, ya itu juga penting. Dan selain itu juga ya, selain kebersihan lingkungan juga ya, jangan berisik deh, ya berisik juga kan mengganggu ya. Cahaya juga mengganggu, dan juga ada kebiasaan tuh. Sekarang anak-anak sekarang main HP, ya main HP, padahal ya main HP itu kan ada namanya cahaya biru ya, radiasi, ya, gitu light biru ya itu jadi si otak ini menganggap bahwa ini adalah siang hari gitu loh. Karena kita, nah mungkin kalau kalau terpaksa kita main, mungkin harus ada modenya kan ya, yang mode kita malam itu ya, mode malam yang kita atur. Nah di situ, jadi di situ kita sudah atur. Dan kemudian juga ya, yang kebiasaan tidur yang suka mengganggu ini apa? Kebiasaan hidup. Mengkonsumsi kopi ya, kemudian teh, kopi, teh, merokok ya, alkohol ya. Nah ini yang mengganggu struktur tidur akhirnya, ya mengganggu struktur tidur. Jadi kenapa kok si kopi ini bisa mengganggu struktur tidur? Jadi gini ya, secara biologisnya ya. Jadi si kafein ini menempati namanya adenosin, suatu protein di otak ya, yang menimbulkan rasa kantuk. Nah, ketika kita minum kopi, jadi si kopinya yang ada tempatnya itu didudukin oleh si kafein. Iya, reseptornya ya. Iya. Nah, itu dia ya. Dan kafein ini ternyata dia bisa di dalam tubuh itu 6-8 jam. Oh, bertahannya lama. Lama. Jadi makanya kalau memang kita yang memang dari dulu udah susah tidur, dan ketika itu kita sore baru minum kopi, ya tentu ya jadi susah tidur. Jadi paling enggak ketika kita mau ingin tidurnya bagus ya, paling-paling ya terakhir jam 3 sore lah. Jam 3 sore. Ya kan bisa 6 jam, ya kan dia masih bertahan kan? Dia masih bertahan soalnya. Kalau yang kan ada juga tuh dokter, orang yang minum kopi tapi habis itu bisa langsung tidur. Berarti udah nggak ngaruh. Enggak, gini, memang orang ada sensitivitas. Jadi orang-orang memang berbeda ya. Tiap orang berbeda ya. Ada yang memang sensitivitasnya juga dia dengan, kalau dia minum kopi juga ya nggak apa-apa ya. Saya mah tidur aja ada. Tapi ada orang juga yang memang terlalu sensitif gitu. Jadi dengan kafein aja, dikit aja kenanya langsung. Iya, itu tadi. Jadi makanya memang kalau misalkan memang minum kopi ya pagi hari ya, biar seger gitu ya. Coffee in the morning emang udah. Iya, memang udah itu dia. Betul. Oke deh. Terus aku mau follow up lagi nih, dokter. Kalau seseorang yang punya rutinitas kerja malam atau shift yang kayak tadi tuh dokter, kayak teman-teman kita sesama nakes, perawat, dokter kerja shift malam, alhamdulillah aku OT nggak ada shiftnya dokter. Oke, nggak apa-apa. Ya memang ini jadi tidak sesuai dengan ritme biologis yang alamiah ya. Tetapi nggak apa-apa, kita nggak usah khawatir ya, Jadi yang pertama adalah ketika kita pulang ya, setelah jaga malam ya, kita yang pertama membuat suasana siang hari itu menjadi suasana malam hari. Digelapin. Ya, gelap. Jadi apakah kita mau pakai masker mata gitu ya? Apa kita nanti di kamar kita tutup dia pakai tirai misalnya ya. Jadi suasana itu seperti suasana malam ya. Kita buat seperti itu dulu. Ya, kita buat seperti itu ya. Jadi sehingga dan kita hindari juga untuk terpapar dari cahaya biru tadi.
Jadi HP itu kalau bisa sih berapa jam sebelum, jadi sebelum kita tidur ya, paling nggak 1 jam ya, 30 menit kamu janganlah kita itu ya, karena layar birunya tadi, kecuali kalau kita mau mode yang apa tadi, yang pakai Night mode gitu ya, dokter yang kita setel itu ya. Nah itu dia. Nah kemudian selain itu kita bagi untuk tidurnya 2 tahap. Jadi yang pertama 4-5 jam ya. Ketika kita datang kita tidur 4-5 jam ya. Kemudian setelah itu 1-2 jam ketika kita mau shift gitu. Mau shift Ya, mau shift malam nih, ya, misalkan mau ya, shift dokter malam. ya. Ya kita paling nggak tidur 1-2 jam lah. Oh, tidur lagi Tidur sebelum lagi. shiftnya kita tidur dulu Tidur dulu berarti gitu ya, dokter 1-2 ya. jam ya. Jadi bisa untuk apa namanya, mengimbangi ya. Maksudnya mengimbangi itu. Oh gitu. Untuk kualitas tidurnya sendiri nih, dokter. Kan sekarang udah banyak yang pakai smartwatch yang buat deep sleep, light sleep gitu ya, betul dokter ya. betul. Sebenarnya aku juga bingung, dokter. Soalnya beberapa kali aku juga pakai kan ya Iya, smartwatch gitu, dokter. Kok deep sleep-nya tuh kayak cuman 40 menit, cuman Berapa persen itu kan ini berapa persen? Aduh, aku lupa presentasinya berapa, dokter. Pokoknya tapi cuman sebentar. Mostly rata-rata yang aku tidur malam itu tuh ya udah cuman light sleep doang hitungannya. Apa gimana gitu sebenarnya, Gini, dokter? jadi gini, memang yang tepat sekali kita tuh penggunaan dengan suatu alat yang di laboratorium, yaitu polisomnografi. Ya itu akurat banget deh ya, untuk kita melihat apakah kita ada deep sleep-nya ya. Nah, tetapi kalau untuk smartwatch itu bisa sih ya, bisa ya, tapi memang belum akurat sampai 100% tentu ya. Nah, tetapi kalau misalnya yang terpenting sebenarnya deep sleep itu memang ada ininya, persentasenya sebenarnya ya, persentasenya. Kalau misalkan dia sudah 13-20% ya, 23% itu udah masuk deep sleep. Udah masuk deep sleep. Udah masuk deep sleep ya. Kalau kan kita tidur 8 jam nih, dokter. Deep sleep-nya itu Ya, berapa lama dari 8 jamnya itu tadi. kira-kira? Kalau misalkan kita sudah ada 13 atau 20% lah ya, 20%. dari total waktu tidur. Dari total waktu Total tidur. waktu tidur Berarti kita. dia memang nggak yang sebanyak itu. Tidak. Justru yang banyak itu fase 2 non REM, itu yang agak panjang ya, ketika kita memasuki tidur dalam. Memasuki Ya, jadi kan tadi yang fase non rapid eye movement kan ada 1, 2, 3, 4 tuh. Ada 4. Nah, justru yang lebih panjang adalah yang waktunya paling panjang adalah yang non rapid eye movement yang fase 2. Yang ketika dia mau masuk ke fase tidur dalam 3-4. Baru mau masuk itu yang lebih panjang durasi tidurnya, iya. Oh, waktunya. jadi memang seperti itu secara biologisnya memang seperti itu. Iya. Berarti kalau misalkan orang yang tidur nggak bisa dibangun-bangunin itu gimana tuh, dokter? Kan udah digoyang-goyang nggak. Nah, itu berarti bangun. itu berarti dari dalam tidur yang dalam 3-4. Banyak fase itunya. Enggak, bukan banyak fase itunya. Dia pada kondisi saat itu berada di kondisi tidur dalam. Oh, lagi fase deep sleep-nya dia. Deep sleep-nya itu dia, jadi susah dibangunin. Tetapi kalau misalkan kita tidur di fase yang non rapid eye movement, ini udah mendekati bangun, ya. Gampang itu. Kena senggol ada suara sedikit ya, misalkan kita lagi jaga ada suara sedikit, udah bangun pasti. Reseptor dikit langsung ngeh gitu ya, dokter. Itu kita berarti udah mendekati untuk waktu bangun. Memang sudah settingnya seperti itu berarti ya, dokter ya. Oh gitu, baik. Sebenarnya kapan nih, dokter, seseorang itu butuh mencari tenaga profesional ketika dia udah ngerasa ada masalah? Kapan waktunya yang tepatnya itu kapan tuh, dokter? Jadi gini ya, jadi insomnia ini ya, kalian jangan sampai takut, sedih ya. Nah, tetapi sebenarnya tidur itu menjadi sesuatu sinyal yang mesti kamu perhatikan pada tubuh sendiri. Jadi kalau kita ada gangguan insomnia ya, kita coba dulu dengan sleep hygiene tadi. Yang tadi awal itu ya, kita mencoba men-settingnya semua ya, dari situ dulu sleep hygiene. Tetapi kalau kamu sudah mencoba dengan pola tidur sehatnya, ya, kamu sudah mencoba untuk pola hidup sehat, penting juga, ya, olahraganya kita udah teratur, ubah pola hidupnya dulu. Pola hidup itu penting sekali. Jadi pola pikir kita juga dan keteraturan kita dalam olahraga itu penting, ya, pola sehat. Nah, ternyata setelah kita sudah menjalankan itu, ternyata kok apalagi ini waktunya juga udah lebih dari sebulan misalnya ya, ya.
atau sudah masuk kepada suatu insomnia kronis, ya, yang sudah mengganggu aktivitas kita dan sudah menjadikan suatu penderitaan, sudah menjadikan suatu distres. Ya lebih baik kita konsul kepada ahlinya. Ketika benar-benar sudah mengganggu, Jadi sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. sehari-hari dan sudah mengganggu dan sudah menjadi suatu penderitaan. Jadi sudah menjadi suatu distres. Iya, iya. Kita Bisa konsul lah. gitu ya dokter. Iya, kita jadinya. konsul lah kepada ahlinya. Itu ada ini nggak sih dokter, kalau yang sebelum kita melangkah lebih jauh harus konsul ke dokter misalkan, ada alat ukur yang bisa kita coba gitu nggak? Nah, iya nih. Jadi ada alat ya, kita ingin mencoba apakah kita masuk ke dalam insomnia, ya. Insomnianya ya, ada instrumennya. Mungkin kita lihat ya. Oke. Aku mau coba dokter. Boleh, silakan. Jadi ada alat ukurnya nih, ternyata ya, teman-teman yang bisa bantu. Di sini ya, kamu dari sini ya? Dari situ ya? Sini dokter, nggak apa-apa. Sebentar saya lihat dulu ya. Ini sebenarnya kita bisa gunakan ya alat ukur ini untuk melihat apakah kita masuk insomnia ya. Dokter, maaf dokter, yang ini kuis yang ini dokter. Oh ya, betul. Nah itu dia, betul, sorry, maaf. Kita mulai ya. Iya. Nah sekarang kita coba ya. Ya kayaknya nggak apa. Berapa rata-rata jam tidurmu per malam? Paling 6. 6 ya, berarti itu kamu ada di nomor 2 ya. Nanti 2. bisa dilihat ya, nomor 2. Oke. Nomor 2 ini scoringnya ya dokter Scoringnya. Mungkin pakai pulpen kali ya, minta tolong biar dibantu nanti. Boleh Mas. Dibantu ya. Biar kita bisa benar coba ya, kita coba ya. Jadi Ya, teman-teman di rumah juga bisa cobain. Karena ada instrumennya tersendiri yang teman-teman ini bisa sebenarnya ringkas, sangat ringkas ya. Jadi kita pun boleh ukur sendiri. Boleh, kita ukur sendiri ya. Oke deh. Jadi kita ukur sendiri, oke. Pertama scoringnya 2. Ya, 2 ya, berarti di B ya, 2 ya, 5-6 jam. Oke, di B ya, jawaban B. Oke. Apakah kamu sering kesulitan tidur di malam hari? Ya. A, hampir setiap malam. Kadang-kadang. Kemudian yang C, jarang. Yang D, tidak pernah. Sering. Dari seminggu, kalau hari kerja susah dokter. Oke. Kalau ada hari libur bisa. Jadi gini, berarti hampir kadang-kadang ya berarti ya? Iya, itu maksudnya kadang-kadang apa sering ya dokter? Kalau kadang-kadang. Jadi kan kalau udah ada hampir setiap malam, itu bisa seminggu 3 kali atau ini? Lebih. Oh, udah itu setiap malam kalau gitu, itu udah termasuk ini soalnya. Kalau untuk dari PPDGJ itu udah hampir dari dalam seminggu 3 kali gitu. 3 kali dalam seminggu udah lebih ya. Oke. Berarti A ya. A ya dokter ya. Oke. Nah, berapa lama biasanya kamu butuh untuk tertidur setelah rebahan? Tergantung sih dokter. Nah, jadi gini, kalau yang sudah disebutkan insomnia itu lebih dari 30 menit. Oh, 30 menit udah rebahan masih belum gitu ya dokter ya? Nah, ini kan A, apakah lebih dari 60 menit? Enggak. Apakah B, 30 sampai 60 menit? 30 tuh udah aku udah bisa tidur sih dokter. Atau C, 10 sampai 30 menit? 10 sampai 30. C berarti ya, nomor 3-nya C ya. Oke. Nah, nomor 4 nih ya. Apakah kamu sering terbangun di tengah malam atau terlalu pagi? Enggak. Sangat sering, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah? Enggak pernah. Tidak pernah, jadi dibangun tengah malam jarang? Oke, berarti D. 4D ya, oke. Seru nih teman-teman, kita bisa ikut sendiri. Ya, ingat sendiri. Nah, apakah kamu merasa segar pada saat bangun tidur? Yang A, tidak sama sekali. Yang B, jarang. Yang C, kadang-kadang. Yang D, sering. C, kadang-kadang. Berarti 5C. 5C. Ya, 5C, oke. Nomor 6 ya? 6. Ini sampai 10 sih. Seberapa sering kamu merasa ngantuk atau lesu di siang hari? A, hampir setiap hari. B, beberapa kali seminggu. C, jarang. Dan D, tidak pernah. Kalau yang kayak kita habis makan kan kadang-kadang jadi ngantuk ya itu dokter. Kalau itu kita ngitungnya gimana dokter? Nah ini, jadi ngantuk ya di siang hari mungkin jarang barangkali ya. Atau beberapa kali seminggu. Enggak. Paling jarang. Ngantuknya itu siang kalau habis makan tuh kadang-kadang. Tapi hampir setiap hari enggak sih. Ya udah, berarti jarang. C ya. 6C, oke. Nah, apakah kamu sering menggunakan ponsel ya atau layar sebelum tidur? Sering. A, lebih dari 60 menit sebelum tidur? Oh, enggak ya. Ya, 3 sampai 60 menit.
3 sampai 60 nyampe. Berarti yang B ya. Yang B. Ya. Kalau yang C itu kan kurang dari 30 menit, kalau yang D itu tidak sama sekali. Oke, sekarang nomor 8 ya. Apakah kamu tidur atau bangun pada waktu yang sama setiap hari? Iya. 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 Oh, jadi berarti kamu konsisten. Konsisten bangunnya selalu. Oke, sip. Berarti D. Gitu, D. Ya, sangat konsisten. Nah, ini penting banget loh, konsistennya itu keteraturan. Ternyata, ya. Jadi lebih baik kita beneran konsisten. Misalkan jam 5 Betul, terus bangunnya gitu ya. Dan jangan gini, jangan kita jadi jet lag sosial gitu loh. Jet lag sosial itu apa? Jadi ini karena libur, saya mau tiduran aja deh, bangunnya sampai jam 9 sampai jam 10. Oh, ternyata tidak, ya. Itu justru malah mengganggu si otak yang tadinya dia mau teratur, ya, tubuh mau teratur jadi terganggu. Jadi ngerusak pola yang sebelumnya. Betul, ya. Dok, ya. Jadi kalau itu walaupun hari libur ya sama aja gitu loh, ya. Bangunnya tetap jam 5. Tetap jam 5 misalnya ya. Iya, tetap jam 5, cuman bedanya nggak pergi kerja kan, Dok. Iya, tapi kan bisa kita isi lain untuk olahraga malah, ya kan? Oke, sekarang yang 8 ya? 9. Oke, 9. Apakah kamu mengkonsumsi kafein, teh, atau minuman energi di malam hari? Enggak Oke. bisa. Dok. Apakah hampir setiap malam? Kadang-kadang? Enggak pernah. Jarang? Atau tidak pernah? Enggak pernah sih aku kalau malam, dokter. Oke, sip. Oke, tidak pernah. Tidak pernah D. Ya, berarti D ya. Nah, ini yang terakhir nih. Apakah kamu mendengkur keras? Atau pernah didiagnosa sleep apnea? Oh, enggak pernah. Ya. Ada yang A sangat mengganggu, ada yang B yang ringan, tidak yakin, atau D tidak? Tidak, berarti D ya? D. Sekarang kita jumlahin nih ya. Oke. B. Jadi nanti teman-teman di itu juga yang nonton ya, nanti bisa menggunakan ini, kita jumlahin ya, nanti bisa ada ininya ya, penilaiannya. Oke, sekarang kita menilai ya. Dokter. Ya. Setiap jawaban A dikasih poin 1. Jawaban A poinnya 1. Oke. Udah satu doang, dokter. Nah, setiap jawaban B 2 poin. B 2 poin. B. C 3 poin. C 3 poin. D 4 poin. D 4 poin. Oke, coba dijumlahin berapa? Aduh, takut nih, dokter. Ya. 3, 4. Ternyata aku yang bermasalah nih, dokter. Jangan 1, Sampai 2, 3, 9, 10. Kira-kira berapa? 1, 2, 4. 26, dokter. 26. Nah, kalau berarti 26 itu berarti antara 20 dan 27, ya kan? Ini perlu mendapat perhatian, ya. Jadi kenapa? Mungkin kamu sering tidur tidak teratur, terlalu malam, atau gangguan tidur ringan. Oh, gangguan tidur ringan, maksudnya dokter. Iya, udah ada gangguannya berarti ya, tapi dengan begitu harus ini aja. Apa tadi yang sleep hygiene-nya kamu laksanakan, pola tidurnya juga, dan pola sehat tadi. Pola sehatnya tadi. Ya, olahraga. Olahraga, iya. Olahraga. Harus olahraga berarti ini. Iya, ya teman-teman, kita perbaiki. Iya. Jadi gini. Jadi kita harus mengevaluasi ya gaya hidup kita, ya. Apakah kita juga mendapatkan suatu stres, ya? Itu perlu juga. Ya, terus kita nilai, benar nggak kita mengkonsumsi kafein, dan mungkin, nah inilah kalau misalkan memang ini sudah terjadi, apalagi sudah nilainya yang lebih dari 30 ya, ada yang lebih dari 30 itu, ya itu memang harus ya dikonsultasikan. Ya, dikonsultasikan. Berarti ada kemungkinan kalau memang udah butuh pakai obat tidur gitu juga bisa ya, dok? Nah, iya, gini, kadang-kadang kan orang misalnya, dok besok saya nih mau ngadakan perjalanan nih, ke luar negeri misalnya, ya takut jet lag gitu kan, jadi dia, saya mau coba melatonin, karena kan banyak sekarang kan, ya banyak. melatonin, ya, kemudian magnesium, ya. Kalau menurut saya sih oke-oke aja, tetapi kita menggunakan itu tidak boleh jangka panjang, ya, jangka panjang, dan dosisnya harus ringan, harus kecil, ya, harus kecil. Ya, dimulai dari yang kecil dulu. Kecil. Kalau misalkan memang itu tidak, ini kita langsung meningkatkan juga, berarti ada sesuatu, ya. Biasanya orang yang tidak biasa menggunakan menggunakan itu sedikit aja, itu bisa membantu gitu loh. Langsung ngaruh ya, iya. dokter ya. Tetapi orang yang sudah terbiasa beda lagi. Apalagi memang misalkan ditambah dengan ada gangguan mental lain,
wah itu harus dikonsultasikan. Lebih dievaluasi lebih. Karena dengan penggunaan obat-obat tidur yang saya mau coba-coba aja melihat misalkan temen udah pernah dikasih nih sama dokter, untuk anti cemas misalnya, ini paling sering banyak disalahgunakan nih ya, disalahgunakan. Saya mau pakai yang ini aja biar cepat tidur tanpa pengawasan dokter. Akhirnya apa? Pemakaiannya makin lama makin bertambah dosisnya, karena efek dari yang biasanya udah nggak works lagi ya. Dia nggak terpengaruh lagi gitu loh. Jadi perlu ditingkatkan lagi. Nah ini kan menjadi suatu ketergantungan, ya. Dan merusak pola-polanya itu tadi ya. Ya, jadi struktur tidurnya itu tadi ya. Baik. Wah, pembahasan kita pada hari ini benar-benar kasih insight baru yang banyak banget nih teman-teman. Jadi tidur itu ternyata bukan cuma urusan rebahan aja, cuma sekedar merem doang, ternyata bukan. Ternyata jauh lebih banyak yang dapat kita gali dari tidur itu, pengaruhnya kepada kesehatan mental, produktivitas, fisik juga, dan regulasi, kontrol diri, kontrol emosi ya dokter, sangat luas sebenarnya ternyata pengaruhnya. Dan terima kasih banyak Dokter Syafyuni sudah mau sharing pada pagi hari ini, penjelasannya yang sangat informatif dan relatable banget nih dokter. Sebelum kita tutup, mungkin dokter masih bisa kasih satu pesan terakhir nih dokter buat teman-teman sobat Herjan kita di sini. Oke ya, jadi tadi sekali lagi, jika ya kalian mengalami insomnia ya, kalian harus perhatikan ya, apakah dengan memperbaiki tadi sleep hygiene kamu, pola yang sehat sudah terbantu ya, itu berarti oke kamu. Tetapi kalau dengan kamu memperbaiki sleep hygiene kamu dan kamu sudah memperbaiki pola hidup sehat kamu tidak teratasi, nah ini perlu konsul ya ke yang ahlinya. Baik, terima kasih banyak Dr. Syafyuni. Buat kamu, nah ini pesan terakhir nih dokter buat teman-teman sobat Herjan kita di sini. Buat kamu yang lagi dengerin podcast kita pada pagi hari ini, tidur itu bukan cuma buang waktu. Tidur itu merupakan investasi untuk hidup kita ke depannya yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bahagia. Terima kasih teman-teman sobat Herjan semuanya yang sudah mau mendengarkan podcast Pokemon Q ini. Sampai jumpa di next episode dan semoga malam ini tidurnya nyenyak. Terima kasih. Terima kasih banyak sama-sama. Teman-teman, jangan lupa follow media sosial kami di bawah ini untuk informasi lebih lanjut mengenai kesehatan mental dan kejiwaan. Sampai jumpa. Dadah.